teman-teman, ketemu lagi dengan aku Vika Syamilia Salma dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas UIN Raden Mas Said Surakarta, semester 6. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang beberapa materi. Kita langsung aja ya masuk ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning class. How are you today? Good, alhamdulillah. How was your day? It is sad? No? Are you happy? Alhamdulillah, good. Welcome to our English lesson with me, Miss Vika. Okay, before we going to new material, I want to call your name one by one, so you have to say present. We start from Fidatul Mujannida, Aisyah Nur Islamiyah, Nadia Nur Fikriyah, Hidayah Nur Aisyah, Asma Nabila Alberi, Sofura Az-Zahra, Alan Joko Purnomo, Ari Purnomo, Siti Aisyah, and the last is Sofia Nadia. Okay. Okay, student, let's start our lesson today by Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, student, now we are going to new material. The new material is about simple present tense versus present perfect tense. Apa? Simple present tense. Perbedaan simple present tense dan simple present tense versus present perfect tense. Oke. Kita ke sini ya. Oke, student, perhatikan Miss Vika ya. Miss Vika akan menjelaskan dari simple present tense. Oke, simple present tense. Simple present tense. Simple present tense. Simple present tense adalah pola kalimat yang dipakai untuk mengekspresikan aktivitas atau kegiatan yang menjadi rutinitas berulang. Jadi ini tuh kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan aktivitas atau kegiatan yang berulang, rutinitas yang berulang gitu kan. Nah, ada dua jenis. Yang pertama, nominal sentence. Ini yang A. Yang B itu verbal sentence. Oke, kita masuk ke nominal sentence. Di nominal sentence ada rumusnya. Yang pertama itu untuk membuat sebuah kalimat positif atau afirmatif. Rumusnya ada subject, to be, adjective, noun atau adverb. Subject plus to be plus adjective or noun or adverb. Contohnya apa, Miss? Contohnya adalah there are a famous dancer. They-nya subject, are-nya to be, famous dancer masuk ke adjective and noun. Gitu ya. Terus kita masuk ke kalimat negatif. Kalau kalimat negatif rumusnya seperti apa, Miss? Nih, subject plus to be plus not plus adjective, noun, and adverb. Jadi gini, subject plus to be plus not, adjective atau noun atau adverb. Contohnya tinggal ditambahkan not. Gini ya, there are not a famous dancer. Tuh, oke ya, easy ya. Sekarang kita masuk ke kalimat negatif atau kalimat tanda tanya atau kalimat interrogatif atau question. Contoh rumusnya apa? Rumusnya to be plus subject plus adjective or noun or adverb. Contohnya, are they a famous dancer? Gitu. Oke, now we going to jenis yang kedua, yaitu verbal sentence. Verbal sentence itu juga sama, ada gimana cara rumus untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat tanya. Langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya di kalimat positif atau afirmatif itu ada subject plus verb 1 plus object. Contohnya, Miss, contohnya itu I go to school. I a subject, go-nya itu verb 1, school-nya object. Oke? Understood? Oke. Go on. Kita masuk ke yang negatif. Kalimat negatif, gimana cara buatnya atau rumusnya? Itu ada di subject plus verb 1 plus does not atau do not plus object. Subject plus verb 1 plus does not or do not plus object.
Contohnya apa? Contohnya I don't go to school, gitu ya. Ada kalimat don't-nya, I don't go to school. Sekarang kita masuk ke kalimat interrogatif. Gimana cara membuat kalimat interrogatif dalam verbal sentence di simple present tense, gitu kan? Ini adalah rumusnya does or do plus subject plus verb 1 plus object. Kalimatnya, contohnya do I go to school? Do-nya itu dari does or do, go-nya a subject, school-nya verb go-nya do-nya does or do, I-nya a subject, go-nya verb 1. So to school is object. Nah, ini ada note. Ini ada note. Note-nya itu terlihat ya. Ini ada note. Note-nya itu kalau I itu am, you, we, they itu pakainya are, terus she, he, it itu pakainya is. Sama kayak di sini. Sini kalau misalnya untuk yang ini ya, untuk yang nominal. Kalau yang she, he, it itu menggunakan verb 1 plus s atau es gitu kan. Di sini ya untuk yang verbal sentence. Kalau I, you, we, they itu pakai verb 1 aja utuh gitu ya. Ini yang tentang simple present tense. Simple present tense. Okay. Simple present tense. Okay. Now, simple present tense versus present perfect tense. Kita masuk ke dalam present perfect tense. Apa sih Miss present perfect tense? Present perfect tense adalah pola kalimat yang dipakai untuk menunjukkan peristiwa yang sudah selesai pada waktu sekarang, tetapi masih ada kaitannya dan tidak disebut keterangan waktunya. Atau kalau kalian pusing gini, present perfect tense digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang telah terjadi di waktu yang tidak spesifik. Jadi ini tidak ada keterangan waktu yang spesifik gitu ya, secara general aja, secara umum. Nah sama seperti yang simple present tense juga ada jenisnya, sama. Di sini juga ada jenisnya. Jenis yang pertama itu ada nominal sentence. Nominal sentence sama ya. Ada gimana cara membuat rumus dari kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Afirmatif, kalimat positif ya, atau disebut juga dengan afirmatif. Masuk ke kalimat positif. Rumusnya di sini ada untuk nominal sentence di present perfect tense itu ada subject plus has, have plus been plus adjective or noun or verb. Contohnya ya. Intan has been here. Intan a subject, has masuk ke has or have, been rumusnya here is adverb. Okay? Or noun. So, we going to negatif. Kalimat negatif itu rumusnya subject plus has. Oke, ini ya. Subject plus has or have plus not plus been plus adjective or noun or adverb. Kalimat contohnya gimana, Miss? Contoh kalimatnya I have not been hungry. Jadi di sini tidak ada keterangan waktunya, tidak ada spesifik waktu gitu kan. Beda dengan yang sebelumnya gitu kan. Sebelumnya juga tidak ada keterangan waktu karena mengekspresikan aktivitas atau kegiatan yang rutinitas dalam berulang. Ini namanya simple present tense. Kalau yang ini present perfect tense gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang dalam interrogatif atau kalimat tanya. Ada rumusnya has or have plus subject plus been plus adjective or noun or adverb. Contoh kalimatnya gimana, Miss? Gitu kan. Ini kalimatnya contohnya have you been to Bali? Pernah ke Bali enggak? Gitu. Itu tidak ada spesifik waktunya gitu. Oke. Ini jenis yang pertama, nominal sentence. Kita masuk ke jenis yang kedua, di namanya verbal sentence. Di verbal sentence juga sama. Ada kalimat positif, kalimat negatif, dan ada kalimat tanya. Di kalimat positif, rumusnya itu ada subject plus has or have plus verb 3. Contohnya, she has eaten apple. She has eaten apple. So, untuk kalimat negatif, itu rumusnya ada subject plus have or have plus not plus verb
verb 3. Contohnya, we haven't eaten apple atau we have not eaten apple. We-nya subject, have-nya itu has or have, not, haven't, eaten verb 3, and apple is object. Now, we going to interrogative gitu kan. Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Kalimat tanya dalam rumus present perfect tense itu apa, Miss? Gitu kan. Ini rumusnya ada has or have plus subject plus verb 3. Contohnya adalah have you ever gone to Bali? Gitu ya. Kau pernah pergi ke Bali atau tidak? Kau pernah pergi ke Bali? Nih, note-nya di sini ada note. Note-nya yaitu Ayu Dewi menggunakan have. Ayu Dewi menggunakan have. Terus he it menggunakan it gitu ya. Nih untuk lebih jelasnya. Oke. Paham ya? Jadi Miss Vika simpulkan bahwa simple present tense and present perfect tense is different gitu kan, berbeda gitu kan, dengan rumus yang ada itu berbeda. Kalau simple present tense adalah pola kalimat yang dipakai untuk mengekspresikan aktivitas atau kegiatan yang menjadi rutinitas berulang gitu kan, yang sudah terbiasa atau yang sudah berulang gitu. Ini ya contoh-contoh jenisnya. Terus yang ini adalah present perfect tense, adalah pola kalimat yang dipakai untuk menunjukkan peristiwa yang sudah selesai pada waktu sekarang, tetapi masih ada kaitannya dan tidak disebut keterangan waktunya. Jadi digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang telah terjadi di waktu yang tidak spesifik, seperti itu. Nah, ini sesuai rumusnya ya, bisa ditulis. Nah, sambil tulis, you can open your book di number 163. Buku paket yang ini bisa dibuka halaman 163. Nah, di dalam 163 ini ada kotak. Ini kotaknya itu ada kotak. Nih, Miss Vika tunjukkan. Di kotaknya ini ada kotak yang untuk to, ini kan verb ya. Verb itu apa? Kata kerja. Ini ada yang untuk to, present, past, and in. Jadi, misalnya katanya learn. Yang pertama, learn. To plus verb 1, berarti to plus learn, berarti to learn. Presentnya apa? Learn. Pastnya apa? Di presentnya ini learn. Kalau pastnya itu berarti learned, ditambah atau ed, seperti itu. Oke, any question before I close this lesson? Oke, kita tutup ya materi pada pagi hari ini. Let's close. I think enough. Don't forget to read the material, or you can give me example for next meet. One example from present perfect tense and one example from simple present tense. Okay? Let's close our lesson today by basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Let's close our lesson today by Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. I think enough. I'm sorry if I have some mistake. I hope you all to pardon me. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.